open YouTube, play Rock and Blues. Ya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Flordanif dan kali ini kita mau bahas PS5 dan TV baru. Jadi gue sengaja ambil TV baru biar PS5 itu jadi lebih enak gitu gambarnya ya kan. Ya, jadi si PS5 ini kemarin dibeliin waktu pas lagi kena corona gitu ya. Terus kita pakainya di TV yang kecil karena TV yang gede ada di rumah. Dan TV-nya ini besar sekali, 75 inci. Dan apa ya, sebelumnya kita pakai TV yang 55 inci. Itu pun menurut gue sudah besar, tapi lebih enak lagi kalau dibikin lebih besar lagi ya. Nah, ternyata antara 55 ke 75 itu bedanya jauh banget. Even kita sampai ganti ganti meja TV. Karena yang meja TV sebelumnya, yang di 55 inci, itu kan 55 inci itu masih ada sisa banyak tuh. Gue pikir dia muat pakai yang 75, ternyata enggak. Jadi kita beli ini baru, terus kita beli soundbar baru, tapi ini sepertinya kurang begitu bagus ya. Maklum harganya nggak nyampe 500.000, ini soundbarnya Xiaomi. Mungkin nanti kita akan cari soundbar yang lebih bagus, yang lebih mahal. Karena seperti TV-TV pada umumnya, meskipun harganya sudah 15 juta, ya untuk TV 75 inci 15 juta itu harganya sangat terjangkau. Tetap aja suaranya nggak sebagus, nggak sebagus pakai soundbar. Dan dibandingkan dengan TV-TV tabung zaman dulu yang speakernya tuh bisa gede-gede gitu kan, tetap nggak bisa dibandingin. Ini tuh suaranya masih kurang begitu oke. Oke, sebelumnya kita buka dulu ya, kita unboxing dulu ininya. Kok unboxing sih? Unboxing udah gitu. Apa? Unplastiking. Ini sengaja nih, dari kemarin nggak dilepas-lepas. Bagus ya. Jadi bener-bener dibikin rapi gitu. Jangan sampai pas sampai rumah customer dia ada bopek, ada cacat gitu. Oke, ya ini ternyata sampah plastiknya lumayan banyak ya. Bisa membuat 2 buah lingkaran ini. Nah ini jadi di kontrakan gue ini adalah ruang utama. Di sini ada kulkas, karena dapurnya nggak cukup. Terus di situ ada air fryer, dan itu sering banget kita pakai. Nah ini TV, ini kalau misalkan, anak gue tuh nggak gue kasih HP. Kalau nonton YouTube harus pakai TV. Kenapa? Biar dia nontonnya tuh nggak terlalu deket sama HP. Jadi dia nontonnya tuh biasanya di bagian sini atau di sana, di kursi ya. Biar matanya nggak sakit gitu. Karena gue ngeliat anak-anak zaman sekarang ya dari kecil udah dikasih HP gitu, ntar beberapa tahun ke depan apa nggak pakai kacamata semua tuh karena terpapar sinar radiasi. Radiasi apa sih? Pokoknya gitulah. Nah jadi kita zaman sekarang tuh nggak bisa menghindarkan anak-anak kita dari yang kayak gitu-gituan. Jadi ya kita harus akalin lah, biar dampaknya tuh makin sedikit. Oke, jadi ini adalah TV Changhong 75 inci dengan tipe U75H9. Ya, harganya ini 15 jutaan, tergantung toko mana yang kalian belinya. Jadi untuk 75 inci, ini harganya sangat terjangkau. Desainnya, ini beda sama yang 50 atau 55 inci. Biasanya kan kalau TV 50 inci, 55 inci, itu kan dia bawahnya, kakinya ini kan plastik ya. Dia enggak. Dia ini pakai kayak semacam beton ya, bukan beton. Apa sih? Bukan besi, tapi dia tuh kayak bahannya tuh tebel dan keras juga berat gitu. Karena memang TV ini kalau dibawa sendiri tuh susah. Ini berat banget, makanya dia nggak bisa pakai plastik. Ini kayak bahan alloy gitu kali ya, kayak pelek gitu, kayak pelek. Jadi kalau diketok itu bukan ting 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 ting, tapi dia tebel dan berat. Nah, terus bezelnya ini sebenarnya tipis, cuma karena warnanya silver jadi kelihatannya tebel aja. Dan ini dia tuh dikasih metal finish gitu. Jadi kelihatannya keren gitu, mewah. Ya, dibandingkan dengan TV-TV sebelum pernah kita review, mungkin ini adalah finishing bezel TV yang paling mewah yang pernah gua bikin videonya ya. Ini sih mewah banget sih asli, dari atas sampai bawah. Cuma emang kalau dia bikin hitam gitu ya, mungkin ala-ala bezel-less gitu ya, yang disilverin sininya aja. Tapi ini oke lah gitu. Soalnya biasanya yang bikin bezel-less itu di atas kiri kanannya ini masih ada hitamnya sedikit
dari layarnya gitu. Dan dia juga sudah pakai hard panel. Jadi kalau misalkan kita begini tuh nggak apa-apa. Karena dia gede banget, tapi sebenarnya ini solid sih. Cuma karena gede aja dia jadi goyang dan berat. Terus di bagian bawah sini dia ada logo Changhong. Sama di bagian bawah sini, nah ini ada infrared sensor, agak nongol sedikit di bagian sini. Nah pertanyaannya kalau infrared sensornya di sini, nanti susah dong kita mau mencet-mencet pakai remote gitu kan, karena kan sensornya di bawah sini dan ketutupan nih sama ini. Nah untuk remote-nya sendiri sebenarnya dia udah pakai Bluetooth. Jadi kalau misalkan kita mau ngadepin kemana aja, remote-nya itu gampang. Nah terus yang gue suka, TV-TV zaman sekarang itu, entah kenapa gue sebel banget karena dia tombolnya itu minimalis. Nah, di TV ini enggak. Di sini ada tombol melingkar, gitu ya, 4 arah dengan satu tombol di tengahnya dan di bawahnya ada 2 buah tombol. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur-ngatur itu bisa dari sini tuh. Tuh. Ada banyak tombolnya. Nggak pelit dia. Tuh, ini inputnya, terus ini untuk on-off-nya. Jadi tombolnya tuh banyak. Nggak kayak TV-TV zaman sekarang yang dihemat-hemat gitu. Ini enggak. Nah, terus untuk gambar sendiri, dia ini bagus. Cuman meskipun dia udah 4K, karena dia besar, otomatis kan pikselnya semakin besar ya. Jadi nggak bisa dibandingkan ketajamannya dengan ya 50 inci. Karena dia meskipun ya 50 inci sama 75 inci, jumlah pikselnya sama. Sama-sama 4K, sama-sama UHD. Jadi kalau dideketin tuh agak kelihatan tuh gambarnya. Apalagi kalau kita nonton yang YouTube misalnya masih HD, belum yang 4K, itu kelihatan banget di TV yang sebesar ini. Nah pertanyaannya gini, TV sebesar ini itu cocoknya di ruangan yang sebesar apa? Awalnya gue pikir TV-nya kegedean, tapi setelah lama ternyata jadinya nyaman. Jadi biasanya gue duduk di sini ya buat nonton, ya kan? Ini kita duduk di sini nonton langsung kayak ala-ala bioskop nih, karena pas banget. Oke, ini buat pengukuran aja ya. Ini panjangnya tuh berapa sih? Ini 3,82 meter ya, kurang lebih 4 meter lah. Jadi kalau ruangannya 4 meter, TV 75 inci itu sangat memuaskan. Wah, duduk di sana, nonton di sini, wah gede banget. Habis itu kita pindahin lagi ke TV yang 50 inci, 55 inci, langsung kayak, aduh kecil banget ya TV ini ya. Pas pertama kali emang, wah ini gede banget gitu kan. Tapi lama-lama jadi biasa, jadi nyaman, jadi enak. Terutama sekarang kan lagi heboh Wanda Vision ya. Nonton di sini tuh enak banget gitu. Pas gitu. Jadi kayak, apa ya, kita kangen bioskop sekarang ini. Tapi bioskopnya nggak kebuka-buka gitu kan, karena lagi pandemi. Ada TV yang 75 inci segede gini, harganya cukup terjangkau, kualitasnya bagus, garansinya lama. Ya udah, kita pakai aja gitu. Mengurangi rasa kangen kita sama bioskop. Apalagi kalau kita udah langganan Netflix atau Disney Hotstar gitu ya, bisa. Nah terus ini remote TV-nya, ini sederhana sekali, bentuknya nggak kelihatan seperti TV yang mahal jujur aja. Ya, cuma gue suka karena tombolnya banyak. Beberapa TV Smart TV itu tombolnya dibikin dikit-dikit, modern sih, tapi secara fungsi lebih bagus yang tombolnya banyak seperti ini. Bahkan ini ada play, pause, segala macam, stop, recording juga ada di sini. Ada tombol khusus Netflix, YouTube, dan dia karena sudah terhubung dengan Bluetooth juga, dia ada voice recognition ya. Jadi kita bisa pakai voice command lewat Google. Hai Google, I want Google. Open YouTube, play Rock and Blues. Ada nggak ya? Oh nggak ada. Band gue zaman dulu ya kan, lagi rame itu sekarang. Nah itu jadi kita bisa pakai ini. Dan gue seneng banget pakai voice command begini karena gue jujur aja di YouTube males kalau mesti ngetik-ngetik nulis-nulis ya. Atau kadang-kadang kita bisa pakai mirroring di sini, atau kita bisa langsung lempar dari YouTube. Misalkan kita di YouTube lagi buka, bentar, nih, tarik tambang, Jimny G Class. Ini langsung aja kita tinggal pencet ini, langsung AI Point. Namanya belum gue ganti, masih AI Point. Nah, ya, langsung tuh keluar videonya Omobi. Oke. Ini sengaja brightness-nya sama kontrasnya gue turunin. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu terang, nanti muka gue jadi hitam di sini. Kurang lebih kayak gitu. Dan emang biasanya kalau anak-anak nonton itu biasa cahayanya gue redupin juga. Biar apa? Biar mengurangi potensi merusak mata dari TV. Oke, lanjut. Untuk suaranya gimana? Jujur aja suaranya masih so-so. Seperti yang gue bilang tadi, kenapa gue pakai si Bluetooth ini. Dan ini pakai si Xiaomi soundbar ini. Itu kalau misalkan kita colokin pakai yang optic audio, entah kenapa tidak bisa ngikut gitu untuk volumenya. Jadi kita nyalain nih ya.
Jadi pas kita nyalain, terus kita mau naikin atau nurunin volume, dia tuh nggak bisa ngikut. Jadi kita harus pakai HP atau kita langsung pencet buat naikin atau nurunin volumenya. Suaranya lumayan bagus, tapi nggak yang bagus banget ya. Terus sama kalau kita pakai Bluetooth, entah kenapa ini suara jadi patah-patah. Nah, anehnya kalau ini kita sambungin ke audio Bluetooth yang lain, misalkan gue nyobain pakai AirPods ya, itu nggak patah-patah, lancar, bagus. Tapi ketika pakai ini, disambungin ke TV Changhong, dia kayak ada patah-patah gitu. Nah, tapi pas kita sambungin HP ke si Xiaomi ini, itu suaranya lancar, bagus, nggak patah-patah. Jadi kayak dia tuh sama TV ini tuh kayak apa ya, kayak berantem mungkin sama-sama merek Tiongkok ya kan? Gue Xiaomi, gue Changhong, gue nggak mau bareng gitu kan. Akhirnya suara jadi nggak bagus. Itu sih. Padahal kalau kita pakai Bluetooth, itu pas kita setel musik atau TV ada suaranya, kita volumenya itu dia bisa langsung ikut gitu. Sayang sekali ini nggak bisa akur. Mungkin nanti kita harus ganti yang merek lain yang lebih bagus biar bisa akur sama TV-nya. Nah, terus inputnya. Nah, surprising ini juga ini inputnya tidak pelit. Bahkan kita dikasih input yang zaman dulu tuh, yang komponen yang merah, putih, sama kuning. Itu masih ada di TV ini. USB-nya sendiri ada 2. Ada di samping sama di bawah. Terus kita dapat HDMI ada 4 biji. Banyak jadi opsinya. Dan untuk TV biasa, dia sudah pakai TV digital. Berhubung kita nggak punya antena, jadi kita nggak coba. Ya, kita sekarang udah jarang nonton TV. Jadi nonton TV aja sekarang streaming. Dan untuk OS-nya, Android TV-nya juga bagus. Dia cepet ya, gue nggak menunjukkan tanda-tanda lemot gitu ya. Jadi kalau kita ganti-ganti, ini semua masih lancar. Dan untuk sebuah Smart TV, dia sudah pakai Android 9. Jadi lumayan baru dibandingkan dengan Smart TV lainnya. Nah, terus nih PS5 Pro. Nggak ada Pro-nya, PS5 doang. Ya, ini sticknya dia beda. Ya, dan nanti katanya dia akan support 8K kalau ada software update berikutnya. Ini sekarang kita main di 4K. Nah, ini TV-nya sebenarnya dia refresh rate-nya belum 120 Hz. Gue baca spesifikasinya, dia nggak tahu berapa sih refresh rate dari TV ini. Biasanya kalau 120 Hz kan tinggi, itu jadi highlight. Nah, mungkin ini di bawah 120 Hz. Tapi ketika kita buat main game, ini udah cocok banget. Artinya dia sudah support HDR+ di TV ini juga. Cuma karena dia panelnya belum AMOLED, masih LED biasa, nggak bisa dibandingin dengan gonjrengnya layar AMOLED. Terus juga kita pakai nih ya, buat main game misalnya. Yang tadi kita lagi main WRC, tuh. Menurut gua sih ini gambarnya bagus sekali dan halus ya, nggak ada komplain ya, meskipun dia belum 120 Hz. Beberapa orang mungkin bilang, wah ini belum 120 Hz, belum 240 Hz kan, dan 240 sekarang ya. Jadi menurut gua bagus. Dan dibandingkan dengan PS4 gitu ya, gua ada PS4 Pro ya, sekarang dijadiin buat kantor. Waduh, ininya rusak. Ini bisa dibilang benar-benar smooth dan hampir nggak ada komplain sih. Yang kita pakai Hyundai, yang nyetir Sebastian Loeb. Tapi percuma juga nyetir Sebastian Loeb kalau yang di balik stick gua. Dan mobil-mobil balap gini ya, knalpotnya suka nembak, kayak Mio Karbu. Ya, TV ini udah cocok banget buat main game meskipun dia belum 120 Hz ya. Nah, terus juga kita bahas lagi PS-nya nih ya. Nah, ini sticknya dia agak berbeda sedikit dengan PS4. Dia lebih besar dan warnanya putih. Cuma gue agak ragu dengan warna putih ini karena biasanya kalau udah dari pakai lama ya, warna putih tuh nanti jadi kekuning-kuningan. Dan katanya pattern di sini ini kalau di zoom itu ada tombol-tombol ini, ada segitiga, kotak, X sama bulat. Tapi gue lihat kayaknya susah ya. Mesti lihat pakai lensa makro kali atau mikroskop baru kelihatan. Kalau di sini sih kelihatannya kayak kulit jeruk biasa gitu, titik-titik bolong-bolong. Nggak kelihatan sama sekali. Nah, terus di bagian sini ini ada speaker. Suaranya kecil banget, jadi kalau misalkan kita main di sini, kita cuma bisa dengar suara ketak, suara-suara batu pas kita lagi main balapan. Atau kalau lagi main Spider-Man gitu ya, karena gue baru punya 2 kaset. Sebenarnya dia bisa pakai backwards compatible, jadi kita masukin kaset PS4 bisa. Nah, ini bisa ada suara tonjok-tonjokan, cetak gitu aja. Nggak ada bassnya, dan dia punya namanya DualSense. Jadi untuk beberapa game di masa depan nantinya, motion sensornya itu bisa terdeteksi buat main game. Misalkan kalau kita ngindar gitu, set kita giniin, nanti dia ada ngaruhnya. Tapi untuk game-game sekarang sih belum ada. Kalau kita main yang Astro itu baru tuh bisa. Tapi itu kan game demo ya. Oke, kita balik ke sini ya, home. Nih, ada namanya Astro Playroom. Nah, ini sebenarnya kayak buat tutorial gitu ya. Nah, ini ada tuh. Dia bisa
bergerak seperti itu. Ini gue nggak ngerti kenapa dia dibikin seperti ini. PlayStation Studios. Tuh, ada tuh ceng gitu kan dari sini ya. Continue. Sama getarannya lebih berasa sih dibanding PS4 ya. Lebih kenceng nih getarannya. Dek gitu ya, lebih berasa. Tuh, ada suaranya di sini. Dan dia lihat tuh. Bisa gerak seperti ini. Tapi gue nggak heran sih sebenarnya. Soalnya Nintendo Wii dari zaman gue SMA tuh udah kayak gini gitu. Bukan teknologi baru, dia punya motion sensor bisa gerak-gerak seperti ini. Cuma di PlayStation baru ada di PS5, PS4 nggak ada. Terus di sini seperti biasa, ini tuh bisa dipakai buat ngetik-ngetik kayak touchpad gitu ya. Sama untuk yang L2 sama R2-nya ini kalau dipencet gitu, itu tuh pas kita mentokin ke belakang, itu kayak ada bantalannya di sini. Jadi kayak kita nggak ketemu plastik. Beda kan namanya kan kayak pas mencet kan ketemu plastik ke plastik kan. Ini kayak ada bantalan karetnya gitu. Jadi bikin gak berisik dan bikin jadi lembut. Apa yang beli PS5? Biar bisa main Astro Playroom. Sebenarnya gue beli PS5 ini pengen main ini sih Gran Turismo, cuma belum keluar aja. Beli kotak. Mau ditarik. Ini getarannya lebih berasa sih. Lebih berasa kuatnya dibanding PS4 ya. Sama desain seperti ini sebenarnya mirip dengan PS4. Cuma karena dia punya kontur seperti ini ya, dipegang tuh jadi lebih enak sih. CPU Plaza. Kenapa lari begitu ya? Oke. Nah, PS4 sendiri ini gue taruh di bawah sini. Sebenarnya dia bisa tegak berdiri atau ditaruh bawah. Cuman kalau ditaruh bawah gini, sebaiknya nggak dibikin tempat kayak gini ya. Karena ini lebih panas sih. Sirkulasinya nggak begitu bagus. Nah, sirkulasinya sendiri, dia sekarang punya sistem pendinginan yang lebih bagus menurut gue dibanding PS4 Pro ya. Pertama di sini, dari sini tuh bisa masukin angin, dan dia keluarnya lewat belakang. Makanya, karena dia keluar dari belakang sini sama ke depan, bagian sini tuh agak anget. Nah, terus gue nggak suka sama tombol-tombolnya itu yang kesannya kayak asal naro ya. Di sini tuh tombolnya lurus kecil. Jadi kesannya kayak nggak clean gitu. Harusnya dibikin tombol yang lebih dedicated, mungkin kayak apa ya? Gue suka sih yang zamannya PS2 ya tombolnya ya. Itu lebih kelihatan. Dan ini gue nggak tahu ini tombolnya tombol buat matiin atau eject, karena tulisannya itu logonya itu kecil banget di sini logonya. Harusnya dibikin lebih jelas sih. Walaupun ternyata jadi nggak clean. Sama untuk penempatan kabel USB-nya, di sini kan ada USB Type-C. Sama di sini ada USB biasa nih. Oke, nah ini juga naruhnya itu kalau kita colokin kabel, itu jadinya nggak ends gitu. Nih, kita contohin ya. Ini kalau kita colokin, itu langsung ngerusak desainnya sih. Jadi aneh gitu kan. Harusnya mungkin ditaruh di bagian sininya atau di bagian sini yang kelihatan lebih clean gitu dibanding di tengah-tengah gitu. Agak aneh aja gitu. Oke. Terus ini desainnya juga besar banget ya. Jadi kalau kalian bandingkan dengan PS4, ini jauh lebih besar. Bahkan pas lagi berdiri itu kelihatan banget tuh. Dirinya tuh gede gitu kelihatannya. Jadi agak sedikit makan tempat. Jadi buat teman-teman yang pengen beli PS5 terus belum punya meja, kalau bisa desain mejanya itu yang bisa nampung PS4. Ukurannya bisa kalian lihat di Google, biar pas. Oke, jadi itu aja mungkin video kita soal TV baru dan PS5. Buat teman-teman yang sudah beli PS5 atau punya TV seperti yang ini, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan experience-nya ketika membeli ini. Saya Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Nanti kita akan bahas elektronik berikutnya.